Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan dosen, mahasiswa, tim asesor, serta panitia sertifikasi pendidik untuk pendidikan tinggi. Perkenalkan, nama saya Insinyur Didin Zakaria Lubis, SPD MN, biasa dipanggil Didin. Dosen pada program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Manufaktur, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, dengan NIDN 0017059009. Izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran, sebagai bagian dari proses PDD UKT-PT. Kegiatan ini saya anggap sebagai bentuk komitmen dan refleksi dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tapi juga pada pembentukan kompetensi dan karakter mahasiswa. Mari selanjutnya kita simak pemaparan dari saya terkait unjuk kerja bidang pengajaran melalui slide berikut. Untuk outline dari paparan kali ini, yang pertama deskripsi mata kuliah, yang kedua kemampuan yang diharapkan, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima interaksi dosen dengan mahasiswa, dan yang terakhir adalah sistem penilaian mata kuliah. Untuk deskripsi mata kuliah sendiri, ini saya mengambil mata kuliah gambar teknik dengan kode DTME 236004 yang disajikan di semester 1 dengan bobot 3 SKS 6 JS. Mata kuliah ini berisi tentang penggunaan dan cara mendemonstrasikan konsep dasar gambar teknik sebagai alat komunikasi di lingkungan teknik yang disesuaikan dengan kaidah dan standar gambar internasional. Untuk kemampuan yang diharapkan atau di fakultas kami, umumnya di universitas kami, itu disebut sebagai capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK. Ini mampu menggunakan konsep dasar gambar teknik sebagai alat komunikasi di lingkungan teknik. Adapun CPMK ini saya bagi menjadi 11 sub CPMK. Di antaranya yaitu yang pertama pengenalan gambar teknik, nanti akan dijelaskan mengenai garis, huruf, ukuran kertas, dan juga etiket gambar. Yang kedua yaitu menggunakan dan mendemonstrasikan alat gambar dan geometri terapan. Yang ketiga nanti belajar mengenai proyeksi isometri atau yang setara, mencakup pandangan bantu dan penampang sesuai standar internasional. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 4, yaitu menggambar proyeksi bangun dengan sistem Amerika dan Eropa. Yang kelima, merinci pada teknik memberikan ukuran. Yang keenam, menggambar potongan dan membuat arsir. Yang ketujuh, memberikan dimensi dan toleransi linier. Kemudian yang kedelapan, menggambar bentangan. Yang kesembilan, spesifikasi teknis mur dan baut. Yang kesepuluh, membaca gambar teknik baik komponen dan rakitan yang meliputi dimensi, instruksi-instruksi, persyaratan material, dan simbol-simbol gambar. Dan yang terakhir yaitu membuat rancangan pada gambar komponen dan produk rakitan fungsional dalam berbagai pandangan. Untuk pengembangan media dan sumber belajar mata kuliah, ini sudah saya lakukan sejak tahun 2017 untuk melakukan penjaringan kepada mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah gambar teknik, yaitu kira-kira yang diminati mahasiswa itu medianya apa saja. Ya, ternyata dari survei yang sudah saya lakukan, video pembelajaran ini termasuk media yang paling diminati mahasiswa dengan persentase 78,6%. Kemudian yang menduduki posisi kedua yaitu alat peraga, berikutnya PPT perkuliahan, dan yang terbesar keempat yaitu modul perkuliahan. Sehingga dari ini saya sediakan sesuai dengan hasil survei ini untuk mata kuliah gambar teknik. Selain itu, beberapa forum diskusi, termasuk salah satunya asosiasi profesi BKSTM, ini saya pernah ikuti, kebetulan juga materi yang saya sampaikan tentang gambar mesin. Jadi dari sini saya mendapatkan banyak ilmu, termasuk pengetahuan dan beberapa referensi yang dipakai oleh dosen-dosen pengampu di berbagai universitas politeknik maupun institut di Indonesia. Berikutnya, bahan kajian yang saya kembangkan juga mengacu pada Kepmen nomor 109 tahun 2018 untuk skema sertifikasi perancangan mekanik umum
LSP P1 di UM. Selain itu juga saya lengkapi media dan bahan kajian untuk mahasiswa, baik dari e-book yang bisa diakses secara elektronik maupun textbook yang bisa diakses hard file-nya di perpustakaan. Ini saya sediakan referensi nasional maupun juga internasional. Selain itu juga saya mengembangkan bahan ajar berupa modul menggambar teknik, dasar-dasar dan penerapannya. Ini lebih dari 200 halaman sudah saya kembangkan dari tahun 2017. Untuk tahun ini tinggal menunggu ISBN saja. Selain itu juga video, alat peraga, pembelajaran. Ini saya selalu konsultasikan pada kolega di kampus, rekan-rekan sejawat maupun atasan saya. Dan yang paling penting adalah diskusi dan komunikasi dengan pengampu senior mata kuliah gambar teknik ini. Beliaunya Pak Basuki waktu itu. Berikutnya untuk metode pembelajaran, ini ada 3. Yang pertama offline, tatap muka. Ini pembelajaran di dalam kelas ya, secara langsung. Kemudian yang kedua, online secara sinkronus. Ini bisa ditempuh melalui Google Meet maupun juga Zoom dengan mahasiswa. Yang ketiga yaitu online dengan asinkronus. Ya, ini mahasiswa bisa mengakses LMS di UM, yaitu disebut dengan sistem pengelolaan pembelajaran UM atau biasa disingkat dengan SIPEJAR UM. Jadi di situ mahasiswa bisa melihat video, kemudian modul, e-book, tugas-tugas, kuis dan lain sebagainya bisa diakses oleh mahasiswa. Berikutnya kami sebut sebagai layanan pembelajaran seperti ini adalah blended learning. Kemudian dari sisi strategi pembelajaran, ini karena 3 SKS 6 JS, maka strategi pembelajarannya adalah PJBL atau Project Based Learning. Jadi proyek-proyek mahasiswa diambilkan dari proyek nyata, dari lingkungan sehari-hari ataupun di dunia kerja, tentunya berpusat pada mahasiswa atau student center. Berikutnya untuk interaksi dosen dengan mahasiswa, jika offline di kelas ini saya paparkan juga tangkapan layar dari mahasiswa yang melaksanakan kuliah di kelas. Ya. Kemudian demonstrasi juga bisa dilaksanakan secara real time di kelas. Selain itu juga mahasiswa mengerjakan latihan gambar di studio, dibimbing langsung oleh dosen. Berikutnya juga bisa tanya jawab secara langsung ya jika ada kesulitan teknis. Dan selanjutnya juga koreksi tugas bisa dilakukan secara langsung di kelas. Berikutnya jika interaksi secara online sinkronus, ini kuliah interaktif ya, dosen menyampaikan materi melalui presentasi dan mahasiswa merespon secara real time. Kemudian tanya jawab via chat atau video juga bisa dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian latihan bersama secara live. Kemudian ada polling, quiz live. Kemudian studi kasus interaktif. Berikutnya yang terakhir yaitu online asinkronus melalui LMS, forum atau WhatsApp group. Nah ini forum diskusi juga sudah saya buatkan dan selalu saya buatkan untuk semua mata kuliah yang saya ampu. Jadi apabila ada informasi-informasi cepat itu bisa saya sampaikan di grup WhatsApp. Kemudian tugas individu atau kelompok ini juga bisa diakses mahasiswa di SIPEJAR. Kemudian ada video tutorial dan refleksi, ini bisa diakses di YouTube pribadi saya yaitu Kokoh Cat Tutorial. Di situ ada beberapa mata kuliah yang saya ampu dan saya sampaikan materi-materi tentang gambar di situ. Kemudian ada umpan balik, ini juga bisa diakses mahasiswa di SIPEJAR. Dan yang terakhir ada kuis juga ya, kuis mandiri. Nah ini kalau kita lihat di bagian kanan itu ada kuis yang di mata kuliah gambar teknik. Berikutnya di sini saya tampilkan contoh materi sajian tugas kuis UTS dan UAS pada kelas-kelas gambar teknik. Saya ambil satu kelas E1 pada tahun 2020 ya, semester gasal
2020-2021. Jadi berikut tampilan siberjarnya. Jadi di halaman awal itu bagian-bagian kontrak kuliah, perkenalan dosen pada mahasiswa, termasuk perkenalan mata kuliah ini. Kemudian di situ juga saya cantumkan beberapa referensi berupa e-book, ada video, ada slide dari saya, termasuk juga di situ bisa dilihat ada tugas dan kuis yang bisa dikumpulkan mahasiswa di dalam siberjar. Berikutnya untuk sistem penilaian mata kuliah ini saya detailkan setiap sub CPMK. Jadi setiap sub CPMK ini nanti akan ada penilaiannya, ada presentasinya juga. Ya, ada kalanya juga setiap beberapa sub CPMK ini jadi satu penilaian, gitu ya. Nah, ini merupakan strategi pembelajaran menggunakan metode dan media yang sesuai dengan materi. Berikutnya untuk contoh rekapitulasi nilai dosen dalam Excel yang siap diunggah di dalam sistem akademik atau siakat dosen. Jadi penilaian ini diberikan secara objektif dan mahasiswa berhak mendapatkan informasi nilai secara keseluruhan. Jadi selama ini memang semua rekapan nilai mahasiswa untuk semua mata kuliah yang saya ampu pasti saya informasikan rekap nilainya. Ya. Berikutnya mahasiswa juga bisa melakukan sanggah nilai apabila nilai yang diberikan dosen ini tidak sesuai dengan kinerjanya, ya, melalui jadwal yang sudah ada di dalam kalender akademik UM. Nah, berdasarkan poin-poin evaluasi dan penilaian, nanti persentase juga sudah dimasukkan, gitu ya, kemudian dimasukkan rumus sehingga nanti muncul total nilai mahasiswa di mata kuliah gambar teknik ini adalah 100% menggunakan rumus yang sudah tertera pada layar PowerPoint. Terima kasih. Demikian untuk pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita simak bersama pembelajaran langsung di dalam kelas untuk mata kuliah gambar teknik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Puas dengan nilai-nilai di tugas. Sekarang sudah pertemuan ke-10, ya. Jadi nanti materinya bisa diakses di siberjar sekali lagi. Jadi untuk depan, untuk tugas-tugas yang sudah saya nilai, tugasnya bisa diupload mandiri juga. Kemudian sekarang pertemuan 10. Nah, sebelum masuk ke pertemuan ini, maka hari ini kita akan bahas tugas yang keempat. Jadi ini kaitannya pendalaman materi tentang dimensioning, ya, pemberian dimensi. Ini kemarin tugasnya sudah dikerjakan dan diselesaikan. Memang belum saya rekap nilainya, cuma sudah saya bernilai masuk tugasnya itu. Jadi jangan sampai hasil gambarnya itu hilang, karena itu ada beberapa yang belum saya rekap. Kemarin hanya sampai tugas sementara sampai tugas 3 atau sampai tugas 4 ya. Jadi yang tugas 3 ya, tugas 4, 5 belum bisa, maka jangan sampai hilang. Kemudian langsung masuk ke sini kita ya. Jadi sebelum saya masuk ke materi ini atau pembahasan tentang dimensioning, saya akan merefleksikan sedikit tentang materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang apa, Pak? Tentang ini ya, proyeksi. Jadi intinya sebenarnya begini, kalau kita menggunakan salah satu standar misalnya,
ada yang SME Y14.35 itu ya Amerika, kemudian yang ISO International Standardization Organization. Nah, misalnya kita pakai salah satu, harusnya kalau pakai ISO itu proyeksinya adalah Eropa kan? Ya. Eropa, memang kalau di beberapa buku itu Eropa. Tapi di buku ini ya, yang saya sampaikan itu memakai Amerika. Apakah boleh? Ya boleh saja. Tetapi kalau sesuai standarnya, memang kalau misalnya menggunakan standar ISO, maka untuk proyeksinya itu juga menggunakan proyeksi Eropa. Kemudian kalau misalnya menggunakan standarnya itu ada standar SFPY 14.35 itu, maka yang digunakan adalah proyeksinya ya proyeksi Amerika. Ada keunggulan di dua jenis proyeksi ini. Kebanyakan rujukan itu mengatakan bahwa kalau proyeksi Amerika ini memiliki keunggulan daripada yang proyeksi Eropa. Makanya di beberapa buku, ya khususnya buku nasional, itu dia pakai ISO, tapi proyeksinya selalu menggunakan proyeksi Amerika. Kemudian poin penting lagi adalah ingat kalau proyeksi Eropa itu objeknya di antara arah pandangan dan bidang ya. Jadi proyeksi Eropa itu objek di antara arah pandangan di sini dan bidangnya. Karena saat ini fokus kita adalah bagaimana membaca gambar ini, gitu ya. Yang sudah saya usahakan kita bahas. Oke, mulai dari kiri kita bahas. Ini namanya extension line atau garis bantu. Kita sepakat bahwa memang betul extension line itu ada dua jenis. Ada yang model boleh jadi satu, jadi nyambung ini ya, nyambung dengan objeknya. Ada juga yang boleh dikasih spasi 1 mili. Sudah saya sampaikan nih? Belum. Saya akan pakai warna lain. Model pertama ini ada yang langsung disatukan ini. Ada ada spasi. Ini bentuknya udah ini. Warnanya sudah ya, saya sering sampaikan. Di sana. Ini misalnya saya kasih dimensi 100, dimensi 50, ini 10, ini 15. Iya. Yang satunya boleh dipisah nih. Jadi ini kasih spasi 1 mili, ini, dan juga boleh yang unidirectional system. Jadi ada dua jenis cara pemberian dimensi. Kalian saya jelaskan. Saya pakai yang ini adalah line method atau line system. Line method atau line system. Ini adalah cara pemberian dimensi. Ada dua pilihan. Yang pertama ini, yang kedua adalah ada yang disebut unidirectional method, ada juga yang disebut unidirectional system. Jadi di metode atau uni
jenis ini. Kalau model ini, model line itu terbaca dari bawah dan ke atas. Pengertiannya adalah dimensi terbaca dari bawah dan kanan. Dari bawah terbaca, dari kanan sana terbaca. Kalau model ini umumnya itu digandengkan dengan yang menyatu dengan objek dan sebenarnya. Itu kebanyakan seperti itu. Dan ini biasanya ISO menggunakan ini. Kemudian yang kedua itu modelnya model dipisah ini, extension lainnya dipisah dengan objeknya ini 1 mili. Ingat kalau extension lain itu selalu dilebihkan 2 mili di sini. Apalagi ini jadi nggak boleh pas, kalau pas salah. Kemudian kalau unidirectional method 100 itu posisinya tepat di garis dimensi. Di sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, sebenarnya panah itu ada ukurannya nggak sih? Panahnya? Iya. Nah, panahnya ada. Seperti yang kemarin juga seperti yang sudah saya sampaikan, kalau arrowhead atau anak panah, ada yang mengatakan 2/1. Jenisnya banyak sekali. Panah itu. Ini kalau ini 1, ini perbandingan 2. Ada juga yang mengatakan 3/1. Ini 1. Ini diisi penuh. Ini 3. Ini 2/1 atau 3/1. Jadi kalau misalnya ini 6, berarti ini 2. Ada yang tanya lagi? Untuk ASN itu yang garis kepotong itu yang perbandingan sama isi itu udah bisa Ini lewat yang tadi ya? yang isi itu kan udah yang ujungnya dari dikasih garis tebal. Oh iya iya, Ya. yang SMP. Nah, SMP itu jadi langsung kok, panahnya langsung. Jadi kalau banyak sama kalau ini ada lagi. Nah, berarti yang di sini ini menggunakan line itu. Ingat bahwa dimensi itu letaknya selalu di atasnya kalau ini. Jadi dimensi selalu berada di atas garis dimensi. Jadi kalau memberikan dimensi di bawahnya ini salah. Tidak boleh. Jadi dimensinya itu letaknya selalu di atasnya. Jadi kalau terbaca dari kanan di atasnya di sini, sebelah sini yang di atas ini, ya ini yang di sini. Nah, kalau di bawahnya sama. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Dimensi yang bagian bawah dan dimensi yang bagian bawah kanan dengan dimensi yang bagian bawah itu cara membedakannya di mana? Apakah ada tulisan dimensinya?
satu standar tertentu, maka yang dipakai ya salah satu ini. Cara membedakannya ini berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Kalau ASRG itu umumnya model ini, dan cara membedakannya ini biasanya terletak di antara garis dimensi. Nanti dia pakai model universal system. Apakah ini boleh? Ya boleh. Dia selalu itu. Ya. Jadi misalnya kalau ada lubang, misalnya ya, ini ada 3 lubang di sini. Lubangnya sama. Ini source line. Maka untuk pemberian diameter ini, kalau ada beberapa lubang yang sama, bisa menggunakan extension line. Bukan extension line, lead line atau garis penunjuk. Kalau pakai extension line, itu nanti akan ruwet. Ruwetnya gimana? Jadi setiap ini kan dikasih diameter ini. Ya kan? Nah ini kalau extension line. Iya. Misalnya diameter 5. Nah ini tidak direkomendasikan. Apa betul ya boleh-boleh saja, betul juga. Tapi akan blok karena ini nanti dikasih jaraknya ke sini berapa, ya. Dan jarak antar lubang ini berapa? Pakainya model berantai atau bertingkat. Cuma yang paling baik adalah yang ini namanya lokal atau catatan khusus. Oke, selanjutnya ini ada beberapa objek untuk latihan. Ini sudah saya jelaskan. Jadi bagaimana pemberian dimensi yang sesuai dengan standar, yang secara khusus tadi saya arahkan ke standarnya ISO dengan model line method. Silahkan maju. So dari Lufiana, ya, akan maju. Coba latihan 1. Yang latihan 2 saudara Irfan. Kamu Artita. Ya, demikian dulu untuk pertemuan hari ini. Kita sudah bahas ini tadi mulai dari latihan 1, 2, 3, 4. Jadi intinya untuk pertemuan hari ini itu adalah sudah paling tidak ya sudah memahami, menguasai dan mengetahui tentang proyeksi, kemudian pemberian dimensi. Ada beberapa jenis tadi yang pemberian dimensi. Kemudian bagaimana mempresentasikan atau meletakkan objek atau komponen dalam bidang gambar yang baik seperti apa, proporsinya harus bagaimana. Itu dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya transfer hari ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.